Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan yang ke-23 demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini cukup menarik dan memiliki nada yang berbeda, spesial. Bagaimana seorang murid dapat melakukan pelayanannya dengan baik. Yesus menyampaikan instruksi kepada murid-muridnya bagaimana ketika ia harus melayani, ketika mereka harus dikirim ke tengah-tengah serigala, berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal yang disampaikan Yesus pada saat itu juga adalah ia memperingatkan murid-muridnya bahwa ketika mereka menyampaikan pesannya, mereka perlu berhati-hati. Mereka rentan, mereka lemah, seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu mereka harus dan perlu waspada dan lihai dalam penilaian mereka terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tentu ini menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu, bagaimana ketika kita melayani, banyak hal yang harus kita persiapkan dalam pelayanan itu. Waspada dan berhati-hati. Kemudian Yesus melanjutkan kembali bahwa mereka pun diperingatkan, mereka akan ditangkap, disesah, bahkan juga dibawa di hadapan para pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama. Karena apa? Karena demi namanya, demi nama Yesus. Nah, dalam situasi ini, para murid diajak untuk harus kuat dan memberikan kesaksian kepadanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa Yesus adalah Tuhan dari segala yang ada itu, memberikan pengharapan yang baik bagi kehidupan umat manusia, terlebih bagi orang-orang yang dikasihaninya. Yesus memberikan harapan kepada mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dikatakan, apa yang harus dikerjakan ketika mereka bertemu dengan pihak-pihak yang berwenang pada saat itu, para penguasa, tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya. Dan Yesus memberikan janji kepada mereka bahwa ia akan dilindungi, bahkan juga diberikan kata-kata untuk diucapkan, untuk persiapan di mana mereka harus menanggapi dari cercaan-cercaan para penguasa-penguasa ataupun orang-orang yang menyesahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal kondisi apapun, kita perlu ingat bahwa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus ini akan terus menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita ketika kita terjun dalam sebuah pelayanan.
seperti yang dialami oleh para murid, begitu juga bagi kita saat ini pun kita disertai oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pada saat ini memiliki perasaan atau merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan kepada kita? Ataukah kita mungkin tidak mendengar suara Yesus? Ataukah kita dihantui dengan rasa kekhawatiran sehingga kita tidak memfokuskan kehidupan kita kepada Kristus? Tetapi ada satu hal, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi setiap persoalan yang ada. Bahkan pada saat ini ketika kita menghadapi wabah yang terus berkembang di negara kita, ada kekuatan di sana bagi diri kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan dan mohon kepadanya selalu memberkati, menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus bukanlah jalan yang mudah. Karena mengikut Yesus, bahwa ia harus setiap hari kita secara sadar atau tidak sadar kita memilih untuk menjadikan Yesus dari segala sesuatunya menjadi yang terbaik atas kehidupan kita. Dan Yesus adalah menjadi pusat daripada kehidupan kita. Terkadang ini dapat membawa konsekuensi yang tidak kita harapkan. Bahkan ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita disesah, bahkan kita diejek, bahkan kita diremehkan. Tentu ini ada bagian-bagian ketika kita mengikut Tuhan. Namun jika kita memilih untuk menyimpang dari jalan Tuhan, Bapak Ibu, dan kita mundur dari harapan-harapan itu, maka kita harus menghadapi diri kita sendiri dan Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Ternyata ketika kita tidak mengikuti Yesus dengan baik, Bapak Ibu, perlawanan yang pertama adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah Yesus. Maka saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, mari bersama-sama. Apapun resikonya, apapun yang harus kita tanggung, mari kita bersama-sama kita mengikut Yesus. Walaupun terkadang itu sangat berat bagi kita, tapi dengan harapan inilah Bapak Ibu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita benar-benar hidup seperti Yesus, kita dapat melakukan segala sesuatu hal dengan penuh harapan bahwa penyertaan Tuhan itu boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita selalu punya pilihan. Setiap hari, setiap saat, setiap jam, kita memiliki pilihan. Maka ketika kita mengikut Yesus hari ini, esok atau lusa, itu adalah pilihan kita. Kita memilih mengikut Dia atau tidak, itu adalah pilihan kita. Tetapi saya mengajak kita semua bahwa pilihan kita adalah kita tetap setia kepada Kristus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.